Hai kakak, selamat datang kembali di Dongeng Pengantar Tidur. Malam ini kita akan mendengarkan sebuah legenda dari tanah Jawa. Kisah tentang cinta, kesombongan, dan kutukan yang abadi. Legenda Roro Jonggrang. Sebelum kita mulai ceritanya, mari kita tenangkan tubuh dan pikiran terlebih dahulu. Tarik nafas perlahan, rasakan udara masuk memenuhi paru-parumu, dan hembuskan secara lembut. Sekali lagi, tarik nafas dalam, tahan sejenak, lalu lepaskan perlahan. Biarkan tubuhmu semakin rileks. Bahu yang tadinya tegang mulai terasa ringan. Wajahmu melembut dan pikiran yang sibuk perlahan menjadi tenang. Bayangkan kamu berada di sebuah tempat yang damai, di bawah langit malam yang luas, dengan bintang-bintang berkelap-kelip lembut. Angin sepoi-sepoi menyentuh kulitmu, suasana hangat, tenang, dan nyaman. Kini, biarkan dirimu hanyut dalam cerita. Dahulu kala, di tanah Jawa yang subur dan penuh keindahan, berdiri sebuah kerajaan besar bernama Prambanan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang sakti dan kuat, namun juga dikenal keras hati dan penuh ambisi. Ia adalah Prabu Baka. Meski rakyatnya hidup dalam ketakutan, kerajaan itu tetap megah dan disegani oleh banyak wilayah. Namun, di balik kekuasaan yang besar itu, tersimpan satu hal yang sangat berharga bagi sang raja, seorang putri yang kecantikannya terkenal hingga ke seluruh penjuru negeri. Namanya adalah Roro Jonggrang. Kulitnya halus seperti cahaya bulan, tatapannya lembut namun tajam, dan langkahnya anggun seperti tarian. Banyak pangeran datang untuk meminangnya, namun tak satu pun berhasil merebut hatinya. Roro Jonggrang bukan hanya cantik, ia juga cerdas dan memiliki tekad yang kuat. Sementara itu, di kerajaan lain yang tak jauh dari Prambanan, hidup seorang pemuda sakti yang gagah berani. Namanya Bandung Bondowoso. Ia adalah seorang kesatria yang memiliki kekuatan luar biasa dan dikenal tak pernah kalah dalam pertempuran. Suatu hari, ambisi dan takdir mempertemukan dua kerajaan ini. Bandung Bondowoso menyerang kerajaan Prambanan. Pertempuran besar pun tak terhindarkan. Langit dipenuhi debu, tanah bergetar oleh langkah pasukan, dan suara denting senjata menggema di seluruh penjuru. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso berhasil mengalahkan Prabu Baka. Raja yang ditakuti itu akhirnya tumbang. Kerajaan Prambanan pun jatuh ke tangan sang kesatria. Namun, di tengah kemenangan itu, mata Bandung Bondowoso tertuju pada satu sosok, seorang putri, berdiri dengan anggun di antara puing-puing istana, Roro Jonggrang. Sejak saat itu, bukan hanya kerajaan yang ingin ia miliki, tapi juga hati sang putri. Dan dari sinilah, kisah cinta yang rumit, penuh tipu daya, dan berakhir dengan sebuah kutukan akan dimulai. Malam terasa semakin sunyi. Angin berhembus lembut. Dan kisah ini pun mulai bergerak lebih dalam. Setelah kemenangan besar itu, Bandung Bondowoso kini menjadi penguasa kerajaan Prambanan. Namun, hatinya tidak dipenuhi rasa puas karena kemenangan, melainkan oleh pesona seorang putri, Roro Jonggrang. Setiap langkah sang putri, setiap tatapan matanya, membuat hati Bandung Bondowoso terpikat. Ia merasa inilah wanita yang harus menjadi pendamping hidupnya. Tanpa ragu, ia pun mendekati sang putri. Dengan suara yang tegas namun lembut, ia berkata bahwa ia ingin menjadikan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya.
Namun, di balik wajah tenangnya, Roro Jonggrang menyimpan luka yang dalam. Ayahnya, Prabu Baka, telah gugur di tangan pria yang kini berdiri di hadapannya. Bagaimana mungkin ia menerima lamaran itu? Hatinya dipenuhi amarah. Namun, ia juga tahu, menolak secara langsung bisa berbahaya. Bandung Bondowoso bukanlah pria biasa. Ia sakti dan tak terbendung. Maka, dengan kecerdasannya, Roro Jonggrang pun memikirkan sebuah cara. Cara untuk menolak tanpa harus berkata tidak. Dengan suara lembut, ia menjawab bahwa ia bersedia menerima lamaran tersebut. Namun, dengan satu syarat. Syarat yang tampak mustahil. Ia meminta Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam saja. Suasana menjadi hening. Angin malam seakan ikut berhenti, mendengarkan permintaan yang aneh itu. Roro Jonggrang yakin tak mungkin ada manusia yang mampu melakukannya. Dengan begitu, Bandung Bondowoso pasti akan gagal, dan ia bisa terbebas dari pernikahan yang tidak ia inginkan. Namun, yang tidak ia duga, Bandung Bondowoso hanya tersenyum tipis. Bukan senyum ragu, melainkan senyum penuh keyakinan. Ia menerima syarat itu, karena ia tahu ia tidak sendirian. Dengan kesaktiannya, ia dapat memanggil makhluk-makhluk gaib untuk membantunya. Malam itu pun tiba. Langit gelap tanpa bulan, bintang-bintang tersembunyi di balik awan. Bandung Bondowoso berdiri di tengah tanah luas, menutup matanya dan mulai memanggil kekuatan dari dunia lain. Angin berputar, tanah bergetar pelan. Satu persatu, makhluk-makhluk halus mulai bermunculan. Dengan suara yang menggema, ia memerintahkan mereka untuk membangun 1000 candi sebelum fajar menyingsing. Dan pekerjaan itu pun dimulai. Batu demi batu terangkat sendiri, tersusun rapi dengan kecepatan yang tak wajar. Candi-candi mulai berdiri. 1, 2, puluhan, ratusan. Sementara itu, di dalam istana, Roro Jonggrang mulai merasakan kegelisahan. Ia tidak menyangka bahwa Bandung Bondowoso benar-benar mampu memulai tugas itu. Dan ketika ia melihat dari kejauhan, ratusan candi telah berdiri megah. Hatinya mulai dipenuhi rasa takut. Apakah mungkin syarat itu benar-benar akan terpenuhi? Jika itu terjadi, ia tak punya pilihan lain selain menikah dengan pria yang membunuh ayahnya. Malam masih panjang, namun waktu terasa berjalan begitu cepat, dan jumlah candi semakin mendekati angka 1000. Malam semakin larut, dan udara terasa semakin dingin. Di kejauhan, cahaya samar dari candi-candi yang terus dibangun mulai memenuhi cakrawala. Roro Jonggrang berdiri di jendela istana, menatap dengan cemas. Jumlah candi sudah hampir mencapai 1000. Satu persatu berdiri kokoh dengan keindahan yang luar biasa, seolah dibangun oleh kekuatan yang tak terlihat. Jantungnya berdegup semakin cepat. Ia tidak boleh membiarkan ini terjadi. Jika Bandung Bondowoso berhasil, maka ia akan terikat dalam pernikahan yang tidak ia inginkan. Dengan cepat, ia memanggil para dayang istana. Dengan suara pelan namun tegas, ia memberi perintah. Bangunkan seluruh wanita di desa. Suruh mereka menumbuk padi dan nyalakan api di setiap sudut. Para dayang terkejut, namun mereka patuh. Malam itu, suasana desa yang seharusnya sunyi perlahan berubah. Suara alu yang menghantam lesung mulai terdengar. Duk, 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 berirama, seolah menyambut pagi. Api mulai menyala di berbagai tempat.
Cahaya kemerahan menari di kegelapan. Asap tipis membumbung ke udara, menyerupai tanda-tanda kehidupan di pagi hari. Ayam-ayam yang mendengar suara itu mulai berkokok. Kukuruyuk! Sekali, lalu berkali-kali. Makhluk gaib yang bekerja tanpa henti mulai merasa gelisah. Mereka mengira fajar telah tiba. Padahal langit masih gelap. Bintang masih tersembunyi. Namun suara dan cahaya itu menipu indera mereka. Satu persatu, makhluk gaib itu mulai menghilang. Mereka kembali ke dunia asalnya sebelum cahaya matahari benar-benar muncul. Pekerjaan pun terhenti. Bandung Bondowoso yang sedang mengawasi perlahan membuka matanya. Ia melihat para pembantunya menghilang. Ia menatap ke langit. Masih gelap. Belum fajar. Namun suara ayam, cahaya api, dan suasana desa, semuanya tampak seperti pagi telah datang. Ia menyadari sesuatu. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah tipu daya. Dengan langkah cepat, ia menghitung jumlah candi yang telah selesai. 999. Hanya kurang satu. Satu candi saja. Dan semuanya akan selesai. Wajahnya berubah dari tenang menjadi penuh amarah. Ia telah ditipu. Sementara itu, Roro Jonggrang menarik napas lega. Ia percaya rencananya berhasil. Fajar yang sesungguhnya mulai perlahan mendekat. Langit berubah sedikit demi sedikit. Dan pekerjaan itu telah berhenti. Namun, ia belum menyadari satu hal, bahwa kemarahan seorang kesatria sakti bisa membawa akibat yang jauh lebih besar, dan bahwa cerita ini belum berakhir. Fajar mulai menyingsing. Cahaya lembut perlahan menyapu langit. Namun, di tengah keindahan pagi yang seharusnya menenangkan, tersimpan amarah yang membara. Bandung Bondowoso berdiri di antara deretan candi, menatap hasil kerja yang hampir sempurna. 999. Hanya satu candi yang belum selesai. Tangannya mengepal, nafasnya berat. Ia tahu, ini bukan kegagalan, ini adalah pengkhianatan. Dengan langkah tegas, ia berjalan menuju istana. Setiap langkahnya terasa berat, seolah bumi ikut merasakan kemarahannya. Di dalam istana, Roro Jonggrang berdiri dengan wajah tenang. Namun, di dalam hatinya masih tersimpan sisa kegelisahan. Ketika Bandung Bondowoso tiba, suasana langsung berubah. Udara terasa tegang. Tanpa banyak kata, ia menatap sang putri dengan tajam. "Engkau telah menipuku," ucapnya dengan suara dalam dan penuh tekanan. Roro Jonggrang terdiam. Ia mencoba tetap tenang, meski hatinya bergetar. Dengan suara lembut, ia menjawab bahwa ia hanya berusaha melindungi dirinya. Namun, kata-kata itu tidak meredakan amarah. Bandung Bondowoso merasa harga dirinya diinjak, usahanya dikhianati, dan cinta yang ia rasakan berubah menjadi kekecewaan yang dalam. Ia menatap Roro Jonggrang lekat-lekat. Dalam pandangannya, ada luka, ada marah, dan ada kekuatan. Dengan suara yang menggema, ia mengucapkan kata-kata yang mengubah segalanya. "Jika kau tidak ingin menjadi permaisuriku, maka kau akan menjadi bagian dari candi itu." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Langit yang tadi cerah seakan menjadi redup. Roro Jonggrang terkejut. Ia mencoba melangkah mundur. Namun tubuhnya terasa berat, seolah ada kekuatan yang menahannya. Perlahan, kakinya mulai membatu. Dingin, keras, tak bisa digerakkan. Ia mencoba berteriak,
Namun suaranya tertahan. Tubuhnya semakin kaku. Dari kaki, naik ke tubuh, hingga ke wajah. Dalam sekejap, Roro Jonggrang berubah menjadi arca batu. Wajahnya tetap cantik, namun kini tanpa kehidupan. Diam, abadi. Bandung Bondowoso menatapnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Antara marah, sedih, dan penyesalan. Candi ke-1000 akhirnya terpenuhi. Namun, bukan dengan kemenangan, melainkan dengan sebuah kutukan. Sejak saat itu, arca Roro Jonggrang dipercaya menjadi bagian dari candi, berdiri megah di antara bangunan-bangunan kuno. Dan kisah ini menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Tentang cinta yang berubah menjadi luka, tentang kecerdikan yang berujung pada penyesalan, dan tentang sebuah janji yang tak pernah benar-benar selesai. Pagi telah benar-benar datang. Cahaya matahari menyinari deretan candi yang berdiri megah. Udara terasa tenang, seolah semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi. Namun, di antara 1000 candi itu, terdapat satu arca yang berbeda. Arca seorang putri dengan wajah yang anggun dan tatapan yang seolah menyimpan cerita. Itulah Roro Jonggrang. Kini, ia menjadi bagian dari legenda. Diam, namun abadi. Bandung Bondowoso berdiri sejenak menatap arca itu. Amarahnya telah mereda. Yang tersisa hanyalah keheningan. Ia menyadari bahwa semua telah terlambat. Cinta yang ia inginkan tidak pernah bisa dipaksakan. Dan kekuatan yang ia miliki tidak mampu mengubah hati seseorang. Dengan langkah perlahan, ia pun meninggalkan tempat itu. Pergi membawa penyesalan yang mungkin akan ia rasakan sepanjang hidupnya. Sejak saat itu, candi-candi itu berdiri sebagai saksi bisu tentang sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran, bahwa kecantikan bukanlah segalanya, bahwa kekuatan tidak selalu membawa kebahagiaan, dan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Malam demi malam, orang-orang datang, memandang arca itu, dan menceritakan kisahnya. Legenda Roro Jonggrang hidup dalam bisikan angin, dalam bayangan cahaya, dan dalam cerita yang diceritakan sebelum tidur. Kini, kisah itu telah sampai kepadamu. Dan perlahan, kisah ini mulai meredup, seperti lampu yang dimatikan satu persatu. Tarik nafas perlahan, rasakan tubuhmu semakin ringan. Hembuskan perlahan, lepaskan semua beban hari ini. Bayangkan dirimu berbaring di tempat yang nyaman, diselimuti kehangatan, ditemani keheningan malam. Biarkan pikiranmu beristirahat, biarkan tubuhmu terlelap, dan seperti arca yang diam dalam kedamaian, biarkan dirimu tenggelam dalam tidur yang tenang. Malam ini, kamu telah melakukan yang terbaik. Sekarang, saatnya beristirahat. Selamat tidur, dan semoga mimpimu indah.